Hari ini hari Sabtu tanggal 20 September 2025 merupakan hari Sabtu masa biasa yang ke-24 di dalam tahun liturgi. Berkenaan dengan itu, hari ini juga merupakan peringatan wajib untuk Santo Andreas Kim Tae-gon, Imam, Santo Paulus Chong Hasan, dan kawan-kawan sebagai martir. Gereja di Korea dibuka di Korea pada awal abad ke-17 oleh kaum awam. Selama 2 abad gereja berkembang tanpa seorang imam pun. Baru pada tahun 1836 datanglah misionaris dari Prancis. Namun tak lama kemudian berturut-turut terjadilah penganiayaan pada tahun 1839, 1846, 1866, dan 1867. 103 orang martir yang gugur, di antaranya imam pertama Korea Andreas Kim Tae-gon yang berkobar-kobar semangatnya, dan seorang rasul awam yang giat merasul Paulus Chong Hasan. Lainnya segala usia diwakili tanpa nama. Kita persembahkan wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk para donasi. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga Mas Intention from Madam Madeline's Family and Kuching, for health, business, study, and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lee Hosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching. And my poor boy, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngatiman di Pontianak. Untuk Stephen D. Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni Stefani Rawi yang pada saat ini sedang berziarah di Lourdes, Prancis. Mohon keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, dan juga mohon berkat usaha untuk penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Sarun dan Dr. Alision dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serdi Lenden Aurelia di Erupas. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos di Australia. Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan kelancaran usaha, terutama untuk kesehatan Ibu Monika Nancy Marina, dan kelancaran studi untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefana Kunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak, cucu, dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Trisna, mohon kesehatan Maria Yohana Teresia Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk keluarga Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo, mohon kesembuhan Ivander Aristo Sudarnoto setelah operasi tumor otak. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta.
untuk kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim dari keluarga Ahnya Samson, untuk Ibu Aneswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sis Gregoria Edariani dan Bro Egedius Sergius Ion Mei di Kucing, untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Ave Yupita, Jefren Liung, Jefren Nidim di Erupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai Ibu Doya di Sebau Pemahan, untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, Mohon Kesehatan Garen dan Ana Jucu, untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta, untuk Bapak Robert Madeng, Ibu Rospinta Sakti dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kelancaran usaha dan studi untuk keluarga Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Bernardus Febrian dan keluarga, serta keselamatan arwah Bapak Sylvester Joham, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Sauni dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Bapak Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineki Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Graciopio di Sanggau Kapuas, untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, sakit kanker paru dipulihkan kesehatan, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus, Welly dan Erika Wellen, untuk Ibu Lucia Setia di Surabaya, kelancaran operasi saluran kemih, cepat beraktivitas seperti biasa, dan juga untuk Ibu Dominika di Melawi, mohon kesehatan dan juga kesejahteraan dan kedamaian untuk keluarganya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Benih itu sabda Allah yang jatuh di tanah subur, ialah orang yang mendengarkan sabda Allah, memelihara dalam hati baik, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sebagaimana Kristus gereja bertugas menaburkan benih sabda Allah, sebagian jatuh di batu-batuan, sebagian di semak-semak, tetapi cukup banyak yang jatuh di tanah subur dan menghasilkan buah melimpah. Bukan kita memberi daya tumbuh, pun tidak semua selalu kita melihat hasilnya. Tuhanlah yang membuat sukses panenan. Kita hanya diminta mengolah tanah yang subur itu. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala kehidupan, berkenanlah membantu kami agar dapat berpegang teguh melaksanakan sabda Putra-Mu dan mewujudkan kedamaian-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan dikau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia dan tak seorang pun dapat melihat dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Berbahagialah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita milik Dialah kita. Kita ini umatnya dan domba kawanan domba gembalaannya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berbicara dalam suatu perumpamaan. Seorang penabur keluar menabur benih. Ketika ditabur benih itu, sebagian jatuh di tepi jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan habis burung-burung di udara. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di semak duri sehingga terhimpit mati oleh semak yang tumbuh bersama. Dan sebagian jatuh di tanah baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah mendengarkan. Para murid menanyakan kepada Yesus arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tak melihat dan sekalipun mendengar mereka tak memahami. Beginilah arti perumpamaan itu. Benih itu sabda Allah. Yang jatuh di tepi jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, agar mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi tak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan di saat cobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tak menghasilkan buah matang.
Yang jatuh di tanah baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpan baik-baik dalam hati serta menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Taatilah perintah ini tanpa cacat sampai saat kedatangan Tuhan. Paulus berpesan kepada Timotius agar secara pantas menerima janji yang sudah pasti. Dengan sangat ia meminta agar memberi kesaksian mengenai iman akan pembaptisan serta agar dapat berpegang teguh pada iman itu pun pada masa penganiayaan. Jika begitu, maka akan dapat menyongsong Kristus bila datang lagi. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu, menyimpannya dalam hati dan menghasilkan buah ketekunan. Lukas menceritakan perumpamaan tentang penabur seperti halnya Matius dan Markus, tetapi dengan lebih menonjolkan kesulitan yang dapat mengganggu pertumbuhan benih. Meski bahaya kegagalan besar, namun benih itu tetap ditaburkan. Sabda Allah tentu akan menemukan tanah subur entah di mana-mana. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah segala penyakit mereka dan jamalah mereka agar mereka sehat semula. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, semoga sabda-Mu Kau tampakkan dalam roti anggur ini, agar dapat kami santap dan kami minum dan memperoleh kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan.
seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Harimurti, Marinus Petrus Bungur, Sylvester Joham, Ibu Listania, dan semua orang yang telah meninggal yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Sabda Tuhan lestari selamanya, sabda itulah yang mewartakan kedamaian. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan iman, taburkanlah benih sabda-Mu di dalam hati kami, dan perkenankanlah tumbuh dan menghasilkan buah demi kebahagiaan semua orang di dunia, demi kedamaian yang sangat kami dambakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi kesembuhan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.